dan untuk itu dijatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Halo Rasman, pulanglah kau ke kampung. Kau bersemedi di kampungmu, mandi di sungai, mengembala bebek. Kondisi yang diderita oleh Pak Rasman itu berdiri dalam waktu 5 menit aja, itu nggak bisa. Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin menggelar sidang putusan terhadap Rasman Arief Nasution. Meski kuasa hukum Rasman keberatan dan sempat diwarnai dengan aksi walkout, majelis hakim tetap melanjutkan sidang. Dalam putusannya, Rasman dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda sebesar 200 juta rupiah. Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 4 bulan. Putusan hakim yang tetap menggelar sidang dan menjatuhkan vonis pada Rasman mendapat tentangan keras dari kubu Rasman, terutama tim kuasa hukumnya. Mereka berdalih, Rasman tidak dapat hadiri di persidangan karena sedang menjalani pengobatan atas sakit yang dideritanya di Malaysia. Menyatakan terdakwa Dr. Haji Rasman Arief Nasution SK, SKG, MA, PhD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Kebetulan saya sendiri tadi tidak hadir di persidangan maupun di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena ada acara yang bersamaan. Saat ini klien kami ini Dr. Rasman Arief ini kan masih di dalam proses perawatan atas penyakit yang dialami saat ini itu di Penang ya. Hakim tetap bersikukuh melakukan sikap bahwa hari ini sidang tetap harus dibacakan. Namun untuk menanggapi sikap tersebut, rekan-rekan kami tadi yang ada di sana mengambil sikap untuk all out. Artinya kuasa hukum tidak ada tadi menghadiri pembacaan putusan terhadap klien kami Dr. Ham di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan untuk itu dijatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Kami sebagai kuasa hukum daripada Dr. Ran tentu sangat keberatan terhadap putusan ini. Menurut KUHP pasal 214 bahwa boleh putusan dibacakan walaupun terdakwa tidak hadir karena pemeriksaan sudah selesai, itu boleh kok, nggak ada yang dilanggar, boleh aja. Aksi walkout yang dilakukan tim kuasa hukum Rasman pada saat sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin berujung panjang. Tim kuasa hukum Rasman yang dipimpin oleh Rahmat tidak hanya akan banding, tetapi juga akan melaporkan hakim. Keputusan itu diambil lantaran kuasa hukum Rasman mencium adanya kejanggalan, bahkan menduga sidang putusan yang digelar tanpa kehadiran Rasman sebagai terdakwa seperti sidang pesanan yang penuh rekayasa.
Dan seperti inilah luapan kekecewaan dan kemarahan kuasa hukum Rasman atas sidang vonis yang dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, dia berhak untuk keluar sidang, tapi jelas alasannya nggak berdasar. Majelis Hakim tetap ngotot untuk membacakan putusan hari ini. Jelas-jelas Pak Rasman itu sakit dan suratnya lengkap semua. Makanya saya katakan tadi bahwa kita harus menghormati terdakwa. Jadi jangan diputuskan, dibacakan putusan itu tidak ada terdakwa. Ini bukan perkara korupsi, bukan perkara teroris. Sudah disampaikan tadi dengan saudara kita Pak Rahman. Tapi kenapa ngotot hakim itu? Coba nanti telusuri, ya. Siapa sebenarnya yang memerintahkan harus ini majelis hakim ngotot untuk melakukan putusan hari ini? Sehingga kan all out juga. All out tidak mau mendengarkan, kami anggap itu tidak sah itu putusan. Jadi kita sudah menyampaikan suratnya juga resmi bahwa Pak Rasman itu dirawat di luar negeri, ya. Tadi jaksa penuntut umum juga sama-sama dengan tim kita melihat Pak Rasman itu dirawat di rumah sakit Koja. Terus apalagi minggu lalu? Kok sekarang ngotot untuk diputus? Kemarin waktu Pak Rasman keadaan sehat walafiat tidak diputus, ditunda oleh majelis hakim. Jadi ada apa? Jadi ini kami terus terang keberatan dan menolak apa yang disampaikan dibacakan oleh majelis hakim yang saat ini. Ya beginilah potret buram penegakan hukum kita. Saya hari ini turut berduka cita atas matinya hati nurani hakim, atas bobroknya peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya ingin menyatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tidak menyangka ini akan terjadi karena memang sejatinya apa yang diterima atau kondisi Pak Rasman adalah kondisi yang sangat-sangat serius sehingga dibutuhkan penanganan intensif. Jaksa yang menyatakan bahwa tidak ada rekomendasi dokter di Rumah Sakit Umum Koja yang menyatakan bahwa Pak Rasman tidak direkomendasikan untuk berobat ke luar negeri, itu adalah kebohongan. Saya mau tahu dalil yang disampaikan oleh hakim tadi bisa mengkangkangi KUHAP. KUHAP itu teman-teman adalah hukum acara. Inilah yang mengatur satu-satunya hukum acara. Inilah yang mengatur jalannya proses persidangan. Jalannya proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, persidangan, sampai dengan putusan. Jika hakim berpendapat lain dari permohonan kami, kemudian dia mensepelekan apa yang terjadi dengan Bang Rasman, itu kita tentu akan melakukan upaya hukum, yaitu banding atau melakukan upaya hukum dalam etik lah ya. Yang selama ini kita heran juga kenapa laporan-laporan kita kepada pihak yang berkompeten seperti KY, Mahkamah Hakim Agung gitu, ya, terus belum terrealisasi sebagaimana yang kita harapkan. Apa yang terjadi dari Bang Rasman sesuai dengan permintaan kita atas nama PH-nya gitu. Meski tidak dihadiri Rasman sebagai terdakwa, hakim tetap melanjutkan sidang dengan menjatuhkan vonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan serta denda sebesar 200 juta rupiah. Hakim berpandangan Rasman telah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan melakukan mentransmisikan atas dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dan melakukan fitnah. Lantas, apa tanggapan Hotman Paris sebagai pelapor atas hukuman yang dijatuhkan majelis hakim pada seteru abadinya, Rasman Aris Nasution? Kalau dari kelakuan dia sih harusnya lebih berat. Ya, cuma ya kalau memang menurut majelis segitu ya itulah menurut majelis. Kalau Rasman pulanglah kau ke kampung, kau bersemedi di kampungmu, mandi di sungai, mengembala bebek, ya. Kau terlalu beratlah kau bersaing dengan Hotman di Jakarta. Aku udah bilang, kalau kata lagu, kamu salah orang, kamu salah lawan. Karena kalian belum ada di sini, kami belum bisa koordinasi.
dalam ruang yang 14 hari ini diberikan waktu untuk menentukan sikap, maka di sini kami akan nanti setelah berkoordinasi dengan klien kami akan menentukan sikap apakah melakukan banding atau tidak. Tapi jelas kalau saya sih keinginan saya harus banding. Tapi ya kita lihat nanti daripada keinginan daripada klien dokteran ya, kita akan nanti akan diskusikan dulu. Saya kasihan sama dia. Perantau dari kampung begitu mengais rezeki di ibu kota, ya harus mengalami nasib seperti itu karena tidak bisa menjaga mulutnya. Saya kasihan sama dia, saya kasihan aja. Terutama bagaimana dia cari nafkah, kliennya kan pasti siapa yang mau jadi klien dia gitu ya. Bagaimana nanti nasib para istrinya, ya kan perlu uang hidup di Jakarta ini, ya. Itu aja, saya kasihan aja sama dia. Dia mau coba bersaing dengan seorang senior yang sudah berterbangan flying to the earth. Kasihan aja sama dia, kasihan. Udah itu aja deh. Bang, tapi kan kasihan sama dia jadi divonis pidana. Dia juga sebelumnya adalah mantan napi juga, pernah divonis juga kasihan sama dia. Surat basnya pun dibekukan, nggak bisa praktek. Dan sebentar lagi juga ada kasus lagi di Mabes, di mana dia kemungkinan besar akan jadi tersangka lagi. Jadi saya hanya bilang kasihan, tapi saya lebih kasihan lagi kepada masyarakat agar ya udah hati-hatilah memilih pengacara, ya. Pilihlah pengacara yang menurut kamu bisa melindungi kamu. Yang jelas, saya yakin hampir semua hakim marah sama dia. Karena dia pernah teriak-teriak depan persidangan mengatakan koruptor. Kalau itu di luar negeri udah langsung dalam hitungan jam itu langsung penjara. Pak Rasman dari awal 4 minggu yang lalu telah menyatakan sangat siap dengan putusan ini. Tetapi Pak Rasman sangat berkeinginan, sangat mau untuk hadir langsung di dalam pembacaan putusan. Tapi mengingat kondisi beliau yang belum bisa berdiri, dan putusan pengadilan itu mengharuskan terdakwa itu berdiri gitu loh. Ini pengadilan mau orang atau gimana gitu. Di tempat terpisah, tepatnya di Penang, Malaysia, tempatnya menjalani perawatan, Rasman dibantu mengabarkan kondisinya saat ini yang katanya sedang melakukan pengecekan atau MRI secara berkala. Tidak banyak yang disampaikan Rasman, ia hanya meminta doa agar lekas diberikan kesembuhan. Kondisi Rasman yang disebut-sebut dalam keadaan kritis hingga tak mampu berdiri terlalu lama, dibenarkan oleh sang kuasa hukum, Rahmat. Menurutnya, ada gangguan penyempitan otak di kepalanya. Dan, menurut keterangan dokter, pengacara yang dikenal vokal itu harus menjalani perawatan sampai pertengahan bulan Oktober. Dan seperti inilah kondisi Rasman usai jatuh sakit. Tadi pagi kita sudah cek darah, urin, kemudian ronsen, dan sore ini kita akan lakukan MRI atau MRI untuk memastikan semua tubuh. Ini tidak hanya kepala, tapi juga seluruh tubuh. Hasilnya seperti apa dan penanganan medisnya seperti apa. Mohon doanya. Kondisi yang diderita oleh Pak Rasman itu berdiri dalam waktu 5 menit aja, itu nggak bisa. Karena ada gangguan keseimbangan di dalam otak beliau. Kemarin kami sudah berikan kepada hakim hasil medical report, medical check up yang dari Rumah Sakit Koja. Dan semalam tanggal 29 September ini saya tutup nama dokternya untuk menjaga kerahasiaan dokternya, tapi rumah sakitnya tidak. Karena ini adalah informasi yang silakan kalau mau di cross check. Pak Rasman ada di Island Hospital, dirawat secara intensif di sana. Dokter dengan tegas menyatakan bahwa
Pak Rasman membutuhkan waktu penyembuhan dan harus istirahat dari segala pekerjaannya selama 14 hari. Dari tanggal 29 September sampai 2025 sampai 20 Oktober 2025. Mohon maaf, 12 Oktober 2025. Emang gue pikirin dia mau sakit atau enggak? Ngapain gue pikirin? Ya? Karena kita sama-sama tahu ada si Opung itu yang dia si orang paling sehat. Padahal dia ketika pemeriksaan sebagai saksi, ketika saya bertanya, tumbang dia, jatuh dia. Gitu. Ketika dia sakit, apakah ada kami meleceh dia? Apa kami ada menyumpah serapa dia? Saya pikir ini adalah perbedaan sikap antara Hotman dengan kami. Orang sakit gitu, orang teraniaya, itu nggak boleh kita semakin purukkan dia, kita ledek gitu. Kita doakan aja yang terbaik gitu. Posisinya begitu. Bang Rasman kalau telat untuk diproses kesehatannya, dia akan mengalami yang lebih serius, bisa dia stroke gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.